semuanya, apa kabar? Pertama-tama, marilah kita panjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul menyaksikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Al-Munawir Mubarok, Dahliana Jailani, Fadil Muhammad, Indah Christine, Nadia Zafira, Farida Silaban, dan Rotua Maria Belen Siahaan. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami melalui video pembelajaran ini mengenai contoh soal dan pembahasan satu siklus transaksi perusahaan dagang dengan metode perpetual untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pengantar akuntansi yang diampu oleh Bapak Ali Fikri Hasibuan SEMSI dan Bapak Coms Geri Gandetua SEMSI AKCA. Baiklah, kami berharap semoga teman-teman yang menyaksikan dapat memahaminya dan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan! Baiklah, saya akan membahas mengenai kartu persediaan atau kartu stok. Kartu persediaan dibuat untuk mengetahui harga pokok persediaan. Transaksinya yakni PT Andi adalah perusahaan yang didirikan oleh Andi pada awal bulan Desember tahun 2020. Pencatatan dilakukan dengan metode FIFO secara perpetual. Artinya barang yang metode FIFO itu singkatan dari first in first out, yang artinya barang yang pertama masuk juga merupakan barang yang pertama keluar. Transaksinya yakni pada tanggal 1 Desember, Andi menyetorkan kas senilai 20 juta rupiah serta dibuatkan bukti kas masuk nomor PKM 1. Transaksi tanggal 1 Desember ini tidak masuk ke dalam kartu persediaan. Transaksi ini masuk ke dalam jurnal khusus penerimaan kas yang akan dibahas oleh teman saya lainnya. Tanggal 5 Desember, dibeli peralatan toko dari CV Angkasa senilai 5 juta rupiah secara tunai serta dibuatkan bukti kas keluar nomor BKK 1. Ini juga tidak masuk ke dalam kartu persediaan. Transaksi ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 10 Desember, dibeli barang dagangan PT ABC sebanyak 100 unit dengan harga 10.000 per unit dengan bukti kas keluar nomor BKK 2. Nah, transaksi ini masuk ke dalam kartu persediaan atau kartu stok. Pada kartu persediaan atau kartu stok terdapat 4 kolom, yaitu kolom tanggal, kolom masuk untuk barang masuk, kolom keluar untuk barang keluar, dan saldo. Pada tanggal 10 Desember ini transaksi pembelian, maka barang dagangan itu kan dibeli, artinya barang dagangan itu masuk ke dalam perusahaan kita sebanyak 100 unit. 100 itu kita buat ke dalam volume. Volume ini kolom tempat jumlah barang, baik itu barang masuk, keluar ataupun saldonya. Dengan harga tadi kan soalnya itu dibeli 100 unit dengan harga per unitnya 10.000. Berarti kita buat di bagian harga 10.000. Jadi terus di bagian nilainya kita kalikan saja volume dan harganya. Jadi 100 dikali 10.000 nilainya yaitu 1 juta rupiah. Nah, karena barangnya masuk, maka di saldonya itu pun bertambah sebanyak 100 unit. Kita buat di bagian volume dengan harga 10.000 rupiah. Jadi totalnya yaitu 1 juta rupiah. Berikutnya tanggal 12 Desember dijual barang dagangan kepada CV Maju sebanyak 20 unit seharga 15.000 per unit dengan faktur nomor H001 dan syarat 2/10 N/30. Karena transaksi penjualan, maka masuk ke dalam kolom keluar. Tadi kan dijual sebanyak 20 unit, berarti kita buat di kolom volumenya 20, harganya 10.000. Kenapa tidak 15.000 seperti transaksi? Karena kan kita menggunakan metode FIFO. Otomatis barang yang pertama masuk itu kan barang yang pertama keluar. Jadi kita pakai harga saat kita membeli barang.
Tadi kan waktu kita beli persediaannya 10.000 kan harga per unitnya, maka kita buat di kolom keluarnya juga 10.000. Berarti di kolom nilainya tinggal kita kalikan saja dari volume dengan harga, yaitu 20 kali 10.000, jadi nilainya 200.000. Berarti di kolom saldo persediaan kita berkurang sebanyak 20, berarti dari 100 dikurang 20 sisanya 80 dengan harga 10.000 seperti pada kolom keluar tadi. Jadi kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 800.000 rupiah. Berikutnya tanggal 17 Desember dibeli barang dagangan dari PT Makmur sebanyak 200 unit seharga 10.000 unit dengan syarat 3/10 N/30. Seperti tanggal 10 Desember tadi, karena membeli berarti persediaan kita bertambah. Kita masukkan ke dalam kolom masuk. Volumenya yakni 200 dengan harga 10.000 seperti yang harga terakhir tadi. Disaldokan harga saldo terakhir itu kan 10.000, makanya kita buat di harga masuknya juga 10.000. Maaf, saya koreksi. Tadi kan di transaksinya soalnya dibeli barang dagangan sebanyak 200 unit seharga 10.000. Berarti di kolom masuknya yaitu 10.000, bukan dari harga saldo terakhir ya. Itu kalau harga saldo terakhir itu dipakai pada transaksi penjualan. Kalau transaksi pembelian sesuai dengan harga waktu kita beli tadi. Berarti 200 dikali 10.000 nilainya 2 juta rupiah. Jadi saldonya karena membeli maka bertambahlah persediaan kita dari tadinya 80 ditambah 200 menjadi 280 unit dengan harga 10.000 seperti kolom masuk tadi. Jadi jumlahnya 2.800.000 rupiah yang didapat dari 280 dikali 10.000. Berikutnya transaksi tanggal 18 Desember dikembalikan barang dagangan dari PT Makmur sebanyak 10 unit dengan mengeluarkan memo kredit nomor MK001. Dari transaksi dapat kita ketahui bahwa ini termasuk ke dalam retur ya. Dikembalikan barang dagangan, mungkin ada barang dagangan yang rusak, cacat atau lain sebagainya yang membuat PT Makmur PT Andi mengembalikan barang dagangannya kepada PT Makmur. Berarti berkuranglah barang yang kita beli tadi yang 200 tadi, kita buatlah di kolom masuk kan berkurang tuh persediaannya sebanyak 10 unit. Kita sesuaikan harganya seharga waktu kita beli tadi yakni 10.000, berarti nilainya 100.000 yang dapat dari 10 kali 10.000. Jadi karena pengembalian barang maka di saldonya 200. Tadi saldo terakhir kita sebanyak kan 280 unit. Karena pengembalian barang maka berkuranglah sebanyak 10 unit, jadi 280 dikurang 10 270. Harganya menyesuaikan pada kolom masuk yaitu 10.000, jadi nilai akhirnya yakni 2.700.000. Berikutnya transaksi tanggal 19 Desember yaitu dijual barang dagangan kepada CV Sejahtera sebanyak 50 unit dengan harga 15.000 per unit dengan faktur nomor H002 dan syarat 2/10 M/30. Seperti yang saya bilang tadi, kalau penjualan dia mengikuti harga pembelian bukan dari harga penjualan ini. Kalau harga penjualan ini di 15.000 unit ini dipakai pada jurnal penjualan. Karena ini menentukan harga pokok, jadi kita harus mengikuti harga saat melakukan pembelian. Penjualannya sebanyak 50 unit, maka dimasukkan ke dalam kolom keluar sebanyak 50 unit, harganya 10.000 mengikuti harga pembelian tadi. Jadi jumlahnya 500.000 yang didapat dari 50 dikali 10.000. Jadi kan di bagian saldo
persediaan kita berkurang sebanyak 50. Jadi 270 dikurang 50, sisanya yaitu 220 dengan harga 10.000. Jadi totalnya senilai Rp2.200.000. Berikutnya transaksi tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember yaitu dibeli barang dagangan dari PT Laris Jaya sebanyak 50 unit dengan harga 10.000 per unit dengan syarat pembayaran 2/10/30. Seperti tadi, transaksi pembelian dimasukkan ke dalam kolom masuk dengan volume 50, harga 10.000 seperti soal transaksi tadi. Jadi jumlahnya 500.000. Berarti saldonya bertambah. Dengan unit 220 ditambah 50 hasilnya 270 dengan harga 10.000. Jadi total nilainya 270 dikali 10.000 hasilnya Rp2.700.000. Berikutnya transaksi tanggal 27 Desember. Dijual barang dagangan kepada CV Markus sebanyak 100 unit dengan harga 15.000 per unit dengan faktur nomor H003 dan syarat pembayaran 2/10/30. Karena dijual, maka masuk ke dalam kolom keluar sebanyak 100 unit dengan harga 10.000 mengikuti harga pembelian tadi. Jadi jumlahnya 100 dikali 10.000 hasilnya 1 juta. Maka persediaan kita berkurang sebanyak 100 unit. Jadi sisanya 270 kurang 100, sisanya yaitu 170 dengan harga 10.000. 170 dikali 10.000 jadi saldo akhirnya yakni Rp1.700.000. Itulah harga persediaan akhir dari PT Andi yakni Rp1.700.000. Jurnal khusus. Jurnal khusus ada 5, yakni jurnal penjualan untuk transaksi penjualan secara kredit, jurnal penerimaan kas untuk transaksi kas masuk seperti penerimaan piutang, penjualan secara tunai dan lain sebagainya, jurnal pembelian untuk transaksi pembelian secara kredit, jurnal pengeluaran kas untuk transaksi kas keluar seperti pembayaran utang, pembayaran beban-beban dan lain sebagainya, dan memorial untuk transaksi selain dari 4 jurnal tadi, misalkan seperti retur. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai jurnal penjualan dengan metode perpetual. Metode perpetual menggunakan harga pokok persediaan. Harga pokok persediaan dapat diketahui dari kartu persediaan atau kartu stok yang sudah kita bahas tadi. Langsung saja kita mulai dari transaksi yang pertama yakni tanggal 12 Desember. Tanggal 12 Desember dijual barang dagangan kepada CV Maju sebanyak 20 unit seharga Rp15.000 per unit dengan faktur nomor H001 dan syarat 2/10/30. Bila ingin mengetahui mana yang penjualan secara kredit dan tunai, bisa kita lihat dari syaratnya. Bila ada syarat 2/10/30, itu artinya penjualan dilakukan dengan secara kredit, maka dimasukkan ke dalam jurnal khusus penjualan. Pada kolom tanggal tahun kita buat tahun 2020 pada bulan Desember. Terus kita buat tanggal 12 pada kolom invoice. Nomor invoice kita buat H001, pada akun debit kita buat nama debiturnya yakni CV Maju. Karena menggunakan metode perpetual, maka ada 4 akun yang digunakan yakni akun piutang di sebelah debit, harga pokok persediaan di sebelah debit, penjualan di sebelah kredit, dan persediaan barang dagangan di sebelah kredit. Piutang dagang kita ketahui dari di soalnya tadi kan dikatakan menjual sebanyak 20 unit seharga 15.000, berarti 20 dikali 15.000 per unit hasilnya 300.000. Jurnalnya kan tadi piutang dagang di sebelah debit, berarti di sebelah kreditnya yakni akun penjualan sebanyak senilai Rp300.000. Terus ada akun harga pokok persediaan dan akun harga pokok persediaan dan persediaan barang dagang.
saya ulangi, harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangan. Harga pokok penjualan ini dapat kita ketahui dari kartu persediaan tadi. Pada tanggal 12 Desember nilainya kita dapat pada kolom keluarnya, yakni Rp200.000. Berarti harga pokok persediaannya Rp200.000. Kita masukkan ke dalam kolom harga pokok persediaan di sebelah debit senilai Rp200.000 dan kolom kredit persediaan barang dagangan senilai Rp200.000. Berikutnya tanggal 19 Desember. Dijual barang dagangan kepada CV Sejahtera sebanyak 50 unit dengan harga Rp15.000 per unit dengan faktur nomor H002 dan syarat 2/10/30. Kita masukkan ke dalam jurnal khususnya. Pada kolom tanggal kita buat tanggal 19, kolom nomor invoice H002 dengan debiturnya CV Sejahtera. Akun piutangnya kita lihat dari transaksinya, yakni tanggal 50 unit seharga Rp15.000. Berarti kita kalikan 50 dikali Rp15.000, hasilnya Rp750.000. Di akun penjualan di sebelah kiri kita buat Rp750.000 di kolom debit harga pokok persediaan dan di kolom kredit persediaan barang dagangan kita lihat dari kartu persediaan tanggal 19 senilai Rp500.000. Kita masukkan ke dalam harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangannya senilai Rp500.000. Berikutnya tanggal 27 Desember. Transaksinya yakni dijual barang dagangan kepada CV Markus sebanyak 100 unit dengan harga Rp15.000 per unit dengan faktur nomor H003 dan syarat pembayarannya 2/10/30. Kita masukkan pada kolom tanggal 27 invoice-nya H003 dengan nama akun debiturnya yakni CV Markus. Piutangnya kita ketahui dari penjualannya, harganya penjualannya sebanyak 100 unit dengan harga Rp15.000. Jadi kita kalikan saja 100 dikali Rp15.000, hasilnya Rp1.500.000. Pada kolom penjualan di sebelah kredit juga kita buat Rp1.500.000. Pada harga pokok dan persediaannya kita lihat dari kartu persediaan pada tanggal 27. Nilainya yaitu Rp1.000.000. Kita buat Rp1.000.000. Nah, itulah transaksi-transaksi yang dimasukkan ke dalam kolom jurnal penjualan. Terus kita totalkan saja transaksi tadi. Total dari akun piutangnya yakni Rp2.550.000, harga pokok penjualannya Rp1.700.000, penjualannya Rp2.550.000 dan persediaan barang dagangannya Rp1.700.000. Berikutnya, untuk memudahkan kita saat nanti membuat buku besarnya, maka kita buat rekapitulasi jurnal penjualan. Rekapitulasi itu digunakan untuk mengetahui saldo-saldo akun yang ada di jurnal khusus. Pada akun ada 2 kolom yang tertera di bagian rekapitulasi jurnal penjualan, yakni akun debit dan akun kredit. Pada akun debit tadi ada 2 akun, yakni akun piutang dan akun akun harga pokok penjualan. Tinggal kita masukkan saja nomor akun dan jumlahnya. Akun piutangnya tadi Rp2.550.000 dan akun harga pokok persediaannya Rp1.700.000. Maka kita jumlahkan saja, hasilnya Rp4.250.000. Di kreditnya tadi ada akun penjualan, kita masukkan nomor akunnya, terus kita tuliskan saldonya yakni Rp2.550.000 dan ada akun persediaan, kita masukkan nomor akunnya dan nilainya senilai Rp1.700.000. Lalu kita totalkan, hasilnya Rp4.250.000. Terus kita perhatikan apakah akun debit dan akun kreditnya balance. Bila balance, maka segitulah hasil dari jurnal penjualannya. Selanjutnya, saya Nadia Zafira Nasution akan menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas dan jurnal pembelian. Yang pertama, kita akan membahas jurnal penerimaan kas.
Jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal adalah jurnal tempat mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Misalnya seperti penerimaan pelunasan piutang, penjualan tunai, penerimaan pendapatan, dan lain-lain. Pencatatan pada jurnal penerimaan kas apabila mengenai transaksi penerimaan pelunasan piutang, maka akan dipindahkan juga ke buku pembantu piutang dagang pada masing-masing perusahaan dagang. Bentuk jurnal penerimaan kas adalah yang pertama ada kolom tanggal. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi. Yang kedua ada account kredit yang berarti keterangan dari transaksi tersebut. Bisa dari nama pelanggan atau keterangan yang mengenai hal yang menyebabkan penerimaan kas selain transaksi pelunasan piutang dan penjualan tunai. Lanjut ada postref. Postref sendiri bisa digunakan untuk pencatatan nomor bukti transaksi dan bisa juga sebagai penanda apabila akun tersebut sudah dipindahkan ke buku pembantu piutang dagang untuk pelunasan piutang. Selanjutnya di bagian debit ada cash yang berarti nominal kas yang bertambah. Yang kedua cost of goods sold yaitu beban pokok penjualan. Sales discount untuk kolom potongan penjualan. Serta di kredit ada sales untuk penjualan, merchandise inventory untuk nominal persediaan barang, account receivable untuk piutang dagang, dan ada other account atau akun lain-lain selain piutang, persediaan barang, dan penjualan. Di other account ada account name sebagai nama akun lain, ada postref untuk peletakan nomor akun dari akun tersebut, dan amount sebagai nominal dari akun tersebut. Nah, di PT Andi ini sudah kita lihat ada dari semua transaksi tersebut ada 2 transaksi yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal. Transaksi tersebut ada di tanggal 1 Desember 2020 yang mana transaksi tersebut berisi tentang Andi menyetorkan kas senilai 20 juta serta dibuatkan bukti kas masuk nomor BKM 1. Untuk pengisiannya, maka di keterangan kita letakkan nama Andi Capital sebagai modal, di debit cash sebagai penambah dari kas modal sebesar 20 juta, dan di kredit kita masukkan ke bagian order account karena modal tidak terdapat di sales, di merchandise inventory, dan account receivable. Maka kita masukkan Andi Capital atau modal di order account, bagian account name, dengan postref atau nomor akun 311, dan amount yaitu nominalnya sesuai dari transaksi yaitu 20 juta. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang dimasukkan ke jurnal penerimaan kas yang lainnya, yaitu transaksi tanggal 24. Tanggal 24 itu diterima pelunasan piutang dari CV Sejahtera atas penjualan tanggal 19 dengan bukti kas masuk nomor BKM 2. Transaksi ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas karena diterima pelunasan piutang merupakan salah satu hal yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Di mana jurnalnya kita masukkan tanggal 24 di kolom date, akun kreditnya yaitu nama perusahaan dagangnya yaitu CV Sejahtera, postrefnya BKM 2 sesuai dengan transaksi, dan katanya diterima pelunasan piutang dari tanggal 19 Desember, di mana tanggal 19 Desember tersebut
menjual barang dagangan dengan CP Sejahtera sebanyak 50 unit dengan harga 15.000 per unit dengan faktor nomor H002 dengan syarat 2/10 N/30. Transaksi tanggal 19 ini masuk ke dalam jurnal penjualan. Tetapi pelunasannya tetap kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Transaksi ini katanya dia menjual barang dagangan sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya 15.000. Berarti cara mendapatkan nominalnya yaitu 50 unit kita kalikan dengan 15.000, yaitu 750.000 sebagai nominal. Tetapi ada syarat 2/10 N/30, di mana artinya apabila dalam 10 hari dia sudah membayar pelunasannya, maka mendapat potongan 2%, di mana jangka waktu pembayaran itu paling lama 30 hari. Mereka melakukan transaksi penjualan pada tanggal 19 Desember dan melakukan pelunasan piutang pada tanggal 24 Desember, di mana dapat kita lihat bahwa masih 5 hari dari penjualan tersebut. Maka CP Sejahtera berhak mendapatkan diskon sebanyak 2%. Maka kita cari 2% dari 750.000. Dapatlah 15.000 sebagai potongan penjualan. Maka kita masukkan 15.000 di potongan penjualan bagian debit, yaitu sales discount, dan cash yang kita dapatkan atau mereka membayar kita 735.000 atas hasil dari pengurangan 750.000 dikurang 15.000. Maka hasilnya 735.000. Sedangkan di bagian kredit, karena merupakan pelunasan piutang, maka kita isi di bagian piutang dagang sebanyak dari nominal sales discount ditambah dengan cash, yaitu 750.000. Selesai sudah transaksi tanggal 24. Selain itu, tidak terdapat lagi transaksi yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas selain dari 2 transaksi tersebut. Maka kita dapat mentotalkan dari tiap-tiap akun ke dalam rekapitulasi jurnal penerimaan kas, di mana akun debit yaitu dari akun cash dengan nomor akun 111 kita totalkan 20 juta ditambah 735.000, yaitu 20.735.000. Dan di bagian debit juga ada sales discount yang berjumlah 15.000. Maka kita tambahkan 20.735.000 ditambah 15.000, maka dapatlah 20.750.000 di bagian rekapitulasi debit. Sedangkan di akun bagian kredit ada account receivable atau piutang dagang dengan nomor akun 112 yang berjumlah 750.000, dan satu akun lagi yaitu modal atau andi kapital dengan nomor akun 311 sebesar 20 juta. Kita totalkan, maka dapatlah 20.750.000 rupiah. Apabila kita seimbangkan antara hasil debit dan kredit, maka nominal dari dua akun debit dan kredit tersebut adalah balance. Maka selesailah transaksi dari jurnal penerimaan kas. Selanjutnya kita akan mengerjakan jurnal pembelian. Jurnal pembelian atau purchase journal adalah jurnal tempat mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagang maupun pembelian aktiva lainnya. Bentuk dari jurnal pembelian, yang pertama date atau tanggal yang akan diisi dengan tanggal dilakukannya transaksi. Yang kedua ada account kredit yang biasa diisi dengan keterangan transaksi berupa nama supplier atau kreditur. Termin berisi tentang syarat pembayaran. Post-ref berisi tentang bukti transaksi atau nomor buktinya, dan ada kolom bagian debit yang berisi tentang
merchandise inventory sebagai persediaan barang dagang, dan ada juga order account yang berisi tentang account name, post ref, dan amount. Order account ini digunakan untuk mencatat transaksi lain yang nama akunnya selain dari merchandise inventory. Account name kita isi dengan nama akun yang lain, post ref kita isi dengan nomor akunnya, dan amount yaitu nominalnya. Sedangkan di bagian kredit hanya ada satu akun, yaitu account payable atau utang dagang. Dari semua transaksi dapat kita temukan di transaksi nomor 17, dibeli barang dagang dari PT Makmur sebanyak 200 unit seharga 10.000 per unit dengan syarat 3/10 N/30. Transaksi ini merupakan pembelian secara kredit karena dalam transaksi tersebut terdapat syarat 3/10 N/30 yang menandakan tentang waktu pelunasan dari utang tersebut. Maka hal itu menyatakan bahwa transaksi ini adalah pembelian secara kredit. Dibeli barang dagangan sebanyak 200 unit seharga 10.000 per unit. Maka dapat kita buat tanggal 17 di kolom date, sedangkan akun kredit atau keterangannya kita isi dengan nama dari supplier, yaitu PT Makmur. Selanjutnya di bagian debit kita isi dengan merchandise inventory, yaitu persediaan barang dagang, karena persediaan barang dagang kita akan bertambah sebanyak sesuai dari transaksi ini, yaitu 200 unit kita kalikan dengan 10.000 rupiah, yaitu dapatlah 2 juta rupiah di merchandise inventory bagian debit. Sedangkan di kredit, karena kita melakukan pembelian secara kredit, maka utang kita akan bertambah, yaitu account payable sesuai dengan nominal yang tadi, yaitu 200 unit kali dengan 10 unit, berarti account payable-nya sebesar 2 juta rupiah. Di transaksi ini kita juga memasukkan bagian termin sesuai dengan transaksi, yaitu 3/10 N/30, dimana maksudnya apabila kita melunasi transaksi ini dalam waktu 10 hari, maka kita dapat potongan pembelian sebanyak 3% dan paling lama melunasi yaitu dalam waktu 30 hari. Transaksi lain yang masuk ke dalam jurnal pembelian adalah transaksi tanggal 25, di mana dibeli barang dagangan dari PT Laris Jaya sebanyak 50 unit dengan harga 10.000 per unit dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Transaksi ini juga mirip dengan transaksi sebelumnya, di mana kita masukkan tanggal, yaitu tanggal 25. Terus kita masukkan account kreditnya atau keterangannya, yaitu nama suppliernya PT Laris Jaya, dan terminnya kita masukkan 2/10 N/30, di mana apabila kita membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan mendapat potongan sebesar 2%, dan apabila kita membayar paling lama dalam jangka waktu 30 hari. Nominalnya di bagian debit kita masukkan di bagian merchandise inventory, karena kita membeli barang dagang, maka persediaan barang dagang kita akan bertambah. Nominalnya yaitu 50 unit kita kalikan dengan 10.000, maka dapatlah hasilnya 500.000 di bagian merchandise inventory tadi. Sedangkan di bagian kredit, karena kita melakukan pembelian secara kredit, maka dari pembelian itu utang kita akan bertambah sebanyak yang tadi kita kali, yaitu 500.000, sama dengan merchandise inventory. Selanjutnya, akun-akun di jurnal pembelian akan kita rekap ke dalam rekapitulasi purchase journal. Di akun debit,
di jurnal pembelian hanya ada satu, yaitu merchandise inventory dengan nomor akun 113. Kita jumlahkan merchandise inventory yaitu 2 juta ditambah 500.000, maka dapatlah hasil 2.500.000. Maka nominal tersebut kita masukkan ke bagian debit rekapitulasi purchase journal. Nomor akun 113 dengan nominal 2.500.000. Sedangkan di bagian kredit juga hanya ada satu akun, yaitu akun account payable atau hutang dagang dengan nomor akun 211. Dari dua transaksi tersebut, maka kita totalkan, yaitu 2 juta ditambah 500.000, maka dapatlah 2.500.000. Nominal tersebut kita masukkan ke dalam rekapitulasi purchase journal, yaitu nomor akun 211 dengan jumlah dari total 2 transaksi 2.500.000. Maka total dari rekapitulasi purchase journal bagian kredit 2.500.000. Dari rekapitulasi ini dapat kita simpulkan bahwa bagian debit dan kredit sudah seimbang dengan sama-sama berjumlah 2.500.000. Maka dari itu setelah selesailah pembuatan jurnal pembelian ini. Selanjutnya, kita membahas jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang mencatat transaksi-transaksi secara tunai yang menyebabkan kas berkurang. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, pembayaran beban, dan pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi atau privat. Langsung saja kita mencatat jurnal pengeluaran kas pada PT Andi periode Desember 2020, yaitu ada tanggal 5 Desember. Dibeli peralatan toko dari CP Angkasa senilai 5 juta secara tunai serta dibuatkan bukti kas keluar nomor BKK 1. Kita catat tanggal 5 dengan bukti kas keluar yaitu BKK 1, keterangannya equipment dengan nomor akun 121. Kita mencatatnya pada kolom other account sebesar 5 juta di debit dan pada kolom kas sebesar 5 juta di kredit. Selanjutnya ada tanggal 10 Desember, yaitu dibeli barang dagangan dari PT ABC sebanyak 100 unit dengan harga 10.000 per unit dengan bukti kas keluar nomor BKK 2. 100 unit kali 10.000 per unit 1 juta. Kita catat tanggal 10 dengan bukti kas keluar yaitu BKK 2 PT ABC. Kita mencatatnya pada kolom merchandise inventory sebesar 1 juta di debit dan pada kolom kas sebesar 1 juta di kredit. Selanjutnya ada tanggal 20 Desember, yaitu dibayar beban iklan sebesar 200.000 dibuat bukti kas keluar nomor BKK 3. Kita catat tanggal 20 dengan bukti kas keluar yaitu BKK 3, keterangannya advertising expense dengan nomor akun 612. Kita mencatatnya pada kolom other account sebesar 200.000 di debit dan pada kolom kas kita catat tanggal 10 dengan bukti kas sebesar 1 juta di kredit. Selanjutnya ada tanggal 20 Desember, yaitu dibayar beban iklan sebesar 200.000 dibuat bukti kas keluar nomor BKK 3. Kita catat tanggal 20 dengan bukti kas keluar yaitu BKK 3, keterangannya advertising expense dengan nomor akun 612.
kita mencatatnya pada kolom other account sebesar 200.000 di debit dan pada kolom kas sebesar 200.000 di kredit. Selanjutnya ada tanggal 22 Desember, yaitu dibayar utang kepada PT Makmur atas pembelian tanggal 17 dengan bukti kas keluar nomor BKK 4. Nah, pada tanggal 17 Desember, PT Andi membeli barang dagangan dari PT Makmur sebanyak 200 unit seharga 10.000. 200 unit dikali 10.000 per unit sama dengan 2 juta. Namun, karena pada tanggal 18 Desember, PT Andi mengembalikan barang dagangan kepada PT Makmur sebanyak 10 unit dikali 10.000 per unit sama dengan 100.000. Jadi, jumlah utang dagang PT Andi yang tadinya 2 juta dikurang 100.000 sama dengan 1.900.000. Kita catat tanggal 22 Desember dengan bukti kas keluar yaitu BKK 4, keterangannya PT Makmur. Kita mencatatnya pada kolom account payable sebesar 1.900.000 di debit. Kita lanjut. Karena pada tanggal 17 Desember tersebut adanya syarat 3/10 N/30 dan PT Andi membayar sebelum 10 hari setelah pembelian, maka PT Andi berhak mendapatkan potongan pembelian sebesar 3%. 3% dari 1.900.000 sama dengan 57.000 potongan pembelian. Kita catat pada sebelum 10 hari setelah dengan 57.000 potongan pembelian. Sebelum 10 hari lanjut, karena pada tanggal 17 Desember tersebut adanya syarat 3/10 N/30 dan PT Andi membayar sebelum 10 hari setelah pembelian, maka PT Andi berhak mendapatkan potongan pembelian sebesar 3%. 3% dari 1.900.000 sama dengan 57.000 potongan pembelian. Kita catat pada kolom purchase discount sebesar 57.000 di kredit. Kita lanjut. Karena PT Andi mendapatkan potongan pembelian sehingga utang dagang PT Andi yang tadinya sebesar 1.900.000 dikurang dengan potongan pembelian sebesar 57.000 sama dengan 1.843.000. Kita catat pada kolom kas sebesar 1.843.000 di kredit. Selanjutnya, ada tanggal 23 Desember, yaitu dibayar beban listrik dan air sebesar 750.000 dengan bukti kas keluar nomor BKK 5. Kita catat tanggal 23 dengan bukti kas keluar yaitu BKK 5, keterangannya Water and Electricity Expense. Nomor akunnya 613. Kita mencatatnya pada kolom other account sebesar 750.000 di debit dan pada kolom kas sebesar 750.000 di kredit. Selanjutnya ada tanggal 30 Desember, yaitu Andi mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 500.000 dan dibuatkan bukti kas keluar nomor BKK 6. Kita tulis and electricity expense sebesar 750.000 dengan bukti kas keluar nomor BKK 5.
Kita catat tanggal 23 dengan bukti kas keluar yaitu BKK 5, keterangannya Water and Electricity Expense. Nomor akunnya 613. Kita mencatatnya pada kolom Other Account sebesar 750.000 di debit dan pada kolom kas sebesar 750.000 di kredit. Selanjutnya ada tanggal 30 Desember, yaitu Andi mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 500.000 dan dibuatkan bukti kas keluar nomor BKK 6. Kita tulis tanggal 30 dengan bukti kas keluar yaitu BKK 6, keterangannya Andi Drawing dengan nomor akun 321. Kita mencatatnya pada kolom Other Account sebesar 500.000 di debit dan pada kolom kas sebesar 500.000 di kredit. Selanjutnya ada tanggal 31 Desember, yaitu dibayar beban gaji karyawan sebesar 2 juta dan membuat bukti kas keluar nomor BKK 7. Kita catat tanggal 31 dengan bukti kas keluar yaitu BKK 7, keterangannya Wages and Salaries Expense dengan nomor akun 611. Kita mencatatnya pada kolom Other Account sebesar 2 juta di debit dan pada kolom kas sebesar 2 juta di kredit. Setelah kita selesai mencatat nama akun yang ada pada jurnal pengeluaran kas, selanjutnya kita mentotalkan jumlah nominal yang ada pada kolom debit dan yang ada pada kolom kredit. Yang ada pada kolom debit yaitu kolom merchandise inventory totalnya sebesar 1 juta. Pada kolom account payable totalnya sebesar 1.900.000 dan pada kolom Other Account totalnya sebesar 8.450.000. Selanjutnya pada kolom kredit yaitu ada kolom Purchase Discount. Purchase Discount totalnya sebesar 57.000. Dan pada kolom kas totalnya sebesar 11.293.000. Kita lanjut untuk merekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Sebelumnya, rekapitulasi yang dimaksud dengan rekapitulasi adalah penjumlahan secara keseluruhan nominal yang ada di dalam kolom jurnal khusus serta menetapkan pada kolom di debit atau yang di kredit. Tujuannya untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam proses pemindahan ke buku besar. Kita lanjut merekapitulasi Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas. Pada kolom debit ada nomor akun 121 sebesar 5 juta, nomor akun 113 sebesar 1 juta, nomor akun 612 sebesar 200.000, nomor akun 5 juta, nomor akun 113 sebesar 1 juta, nomor akun 612 sebesar 200.000, nomor akun 211 sebesar 1.900.000, nomor akun 613 sebesar 750.000, nomor akun 321 sebesar 500.000, nomor akun 611 sebesar 2 juta. Kita totalkan nominal yang ada di kolom debit totalnya sebesar 11.350.000. Kita lanjut pada kolom kredit, yaitu ada nomor akun 512 sebesar 57.000, nomor akun 111 sebesar 11.293.000. Kita totalkan nominal yang ada di kolom kredit, totalnya sejumlah 11.350.000.
Jika kita lihat pada kolom debit dan kolom kredit, jumlahnya balance ya, sebesar 11.350.000. Selanjutnya, kita membahas jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang mencatat transaksi-transaksi. Yang berikutnya, jurnal umum dari PT Andi periode Desember 2020, yaitu ada pada tanggal 18 Desember. Dikembalikan barang dagangan dari PT Makmur sebanyak 10 unit dengan mengeluarkan memo kredit nomor NK001. Kita catat pada kolom tanggal 18 Desember, keterangannya account payable, referensinya 211, kita mencatatnya pada kolom debit sebesar 100.000. Kemudian, merchandise inventory, referensinya 113, kita mencatatnya pada kolom kredit sebesar 100.000. Selanjutnya, kita merekapitulasi jurnal umum. Pada sesi debit terdapat kolom nomor akun 211 sebesar 100.000, sehingga total dari sisi debit sebesar 100.000. Kemudian, pada kolom sisi kredit terdapat nomor akun 113 sebesar 100.000, sehingga total dari sisi kredit sebesar 100.000. Di sini dapat kita lihat baik di sisi debit maupun di sisi kredit balance ya sebesar 100.000. Yang buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku besar khusus yang memuat akun-akun tertentu beserta penjelasannya secara rinci. Buku besar pembantu ada dua, yakni buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Pada buku besar pembantu piutang ada 3 toko yang akan kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. 1. CV Maju. Di kolom tanggal kita masukkan tanggalnya yakni 12 Desember. Di bagian keterangan kita masukkan syarat saat terjadinya transaksi penjualan. Di bagian debit kita buat nilainya 300.000 dan di bagian saldo kita tambahkan menjadi 300.000. Buku besar pembantu piutang bisa kita lihat pada transaksi atau pada jurnal penjualan serta penerimaan kas. Tadi CV majunya bisa kita lihat pada jurnal penjualannya ya. Berikutnya CV sejahtera. Bisa kita lihat kembali pada jurnal penjualan, ada di situ tercatat CV sejahtera melakukan penjualan melakukan pembelian kepada PT Andi. Pada tanggal di kolom tanggal kita masukkan tanggalnya 19 Desember. Di keterangan karena ada syarat pembelian atau syarat penjualan, maka kita masukkan syaratnya yaitu 2/10 M/30 dengan debitnya 750.000. Jadi saldonya bertambah senilai 750.000. Itu bisa kita lihat pada kolom penjualannya ya. Di bagian debit kan ada tuh kolom penjualan. Disitulah kita bisa tahu nilai dari utang dari CV Sejahtera. Berikutnya bisa kita lihat pada jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas. Di situ ada keterangan mengenai CV Sejahtera. Maka di tanggalnya kita masukkan tanggal 24 Desember dengan keterangan pelunasan. Karena menerima piutang, otomatis piutang kita berkurang. Jadi jadi otomatis piutang kita berkurang, maka di sebelah kredit kita masukkan nilainya yaitu Rp750.000. Jadi saldonya kita kurangkan dari yang tadi di sebelah debit saldonya Rp750.000 berkurang di sebelah kredit Rp750.000. Jadi saldo akhirnya 0.
Berikutnya CV Markus. Bisa kita lihat pada jurnal penjualan ada transaksi pada CV Markus. Di bagian kolom kita masukkan tanggal 27 Desember dengan keterangan 2/10 M/30. Berarti bertambahnya piutang kita. Jadi di kolom debit kita masukkan nilainya 1.500.000, jadi saldo kita bertambah senilai 1.500.000. Berikutnya kita periksa pada saldo penerimaan kas. Bila tidak ada transaksi CV Markus, maka CV Markus belum melakukan pembayaran kepada kita. Jadi piutang kita bertambah senilai 750.000 rupiah. Itulah buku besar pembantu piutang. Ada 3 perusahaan yang bisa kita katakan memiliki hutang kepada PT Andi. Berikutnya buku besar pembantu utang. Ada dua perusahaan yang kita lakukan pembelian, yaitu satu PT Makmur pada tanggal 17 Desember. Keterangannya seperti pada buku besar pembantu piutang, yaitu syarat pembeliannya 3/10 M/30. Karena utang, maka kita memasukkannya ke dalam kolom kredit senilai 2 juta rupiah, maka saldo utang kita bertambah senilai 2 juta rupiah. Buku besar pembantu utang ini dapat kita lihat pada jurnal pembelian, karena utang ini merupakan didapat dari transaksi pembelian secara kredit. Berikutnya tanggal 18 Desember. Pada kolom tanggal kita masukkan tanggal 18 Desember. Karena terjadi retur, maka utang kita berkurang. Karena berkurang, maka kita letakkan pada kolom debit. Maka utang kita berkurang senilai 100.000 rupiah. Jadi saldo utang kita berkurang dari yang tadinya 2 juta berkurang 100.000, maka sisa hutang kita 1.900.000. Kita lihat pada jurnal pengeluaran kas. Di situ ternyata ada pelunasan utang kepada PT Makmur pada tanggal 22 Desember. Maka pada kolom tanggal kita buat tanggal 22 Desember. Keterangannya pelunasan utang. Karena pelunasan, maka utang kita berkurang. Maka kita masukkan ke dalam kolom debit senilai 1.900.000 rupiah. Maka pada saldo kita kurangkan dari yang tadinya utang kita di sebelah kredit 1.900.000 rupiah, berkurang utang kitanya 1.900.000 rupiah, maka saldo akhirnya yaitu 0. Berikutnya PT Laris Jaya. Kita lihat pada jurnal pembelian ada transaksi pada PT Laris Jaya pada tanggal 25 Desember. Baik, setelah melakukan proses penjurnalan, langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah lakukan posting ke buku besar. Lakukan posting ke buku besar berguna untuk memudahkan kita dalam membuat neraca saldo. Dalam buku besar ada 5 kolom yang tersedia: tanggal, deskripsi, saldo debit, saldo kredit, dan total saldonya. Baik, pertama-tama kita harus menyediakan tabel-tabel ini untuk masing-masing akun yang tersedia. Kita bisa copy paste. Oke. Apabila kurang kita bisa tambah, apabila berlebihan kita bisa hapus. Di sini saya menggunakan rumus, jadi tinggal masukkan nomornya aja. 111 untuk kas, 112, 113. Kita untuk memastikan bisa melihat dari soal 21, 21.
kemudian ada self diskon, CGS, proses beban, sudah semua kah? Ya, sudah semua. Baik, kita bisa mulai dengan menuliskan tanggal di sini. Kemudian deskripsinya kita isi dari jurnal yang kita ambil, jurnal yang kita referensikan. Pertama kas, kita bisa lihat dari penerimaan kas, langsung saja resip penerimaan kas masuk sebelah debit. Di sini ada nomor akun 111. Oke, masukkan saldonya mengikuti. Kemudian ada di paymentnya sebelah kredit. Saldonya karena saldo normal kas adalah debit, berarti yang debit mengurangi yang kredit. Oke, masuk ke akun receivable piutang dagang 1 Desember. Piutang dagang dapat kita temukan di jurnal penjualan, ada sales di sebelah debit sebesar 7.550.000, saldonya mengikuti. Kemudian di penerimaan kas apakah ada sebelah kredit dengan nomor akun subscribers 750.000. Di payment di receipt sebelah kredit 750.000, saldo normalnya debit mengurangi kredit. Oke, penerimaan kas sudah. Pembelian apakah ada? Tidak ada. Pengeluaran kas apakah ada? Tidak ada. Di memorial ada satu. Oh, tidak ada, itu payable. Oke. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke merchandise inventory 1 Desember. Kita bisa lihat dari jurnal penjualan apakah ada di sebelah kredit 113. Oke. Sales sebelah kredit, jurnal penjualan 1.700.000, saldo mengikuti. Ini oke, kita ke penerimaan kas apakah ada? Tidak ada, kosong. Dan pembelian sebelah debit. Oke, purchase sebelah debit 7.500.000 karena saldo normal yang di debit, yang debit mengurangi yang kredit. Oke, langsung ke pembelian apakah ada ya. Oh, sudah tadi pembelian. Pengeluaran kas sebelah debit, langsung saja payment sebelah debit sebesar 1 juta. 1 juta. Oke, kalau di memorial apakah ada? Ada ya di sebelah kredit. Di memorial sebelah kredit. Jauh kali. Oke. Sebelah kredit sebesar 1.000. Yang debit, oh ini tadi belum. Tambahkan saldonya.
yang debit mengurangi yang kredit. Oke, langsung lanjut lagi ke equipment. Perlengkapan tadi ada di payment. Sebelah debit equipment 5 juta, saldonya mengikuti. Lalu ini payable di sales. Lalu di penerimaan kas ada di purchase dan pengeluaran kas. Oke. Pertama kita yang purchase dulu. Purchase di sebelah kredit. Oke. Purchase. Kemudian di payment sebelah debit 1.900.000. Yang kredit karena utang dagang ini saldo normalnya kredit. Yang kredit mengurangi yang debit. Kita lihat lagi di memorial tadi ada ya 100.000 sebelah debit. Kita buat saja langsung. Kalian memorial 100.000 yang kredit mengurangi yang debit. Oke, kita ke akun berikutnya. Akun berikutnya kapital. Modal tadi di penerimaan ada sip. Sebelah saldo normalnya kredit. 20 juta. Oke. Lanjut drawing di payment di sebelah debit. Ini dia 500.000. Kita bisa langsung melihat nomor akunnya saja biar cepat. Oke, langsung ke sales. Penjualan tentu saja ada di jurnal penjualan. Sales kredit jurnal penjualan sebesar 2.550.000. Saldo mengikuti. Lalu di penerimaan kas kosong. Oke, sudah semua. Kita langsung ke akun berikutnya. Potongan penjualan ada di penerimaan. Ya, ada di penerimaan di sebelah debit. Receipt. Sebelah debit, penerimaan kas 15.000. Saldonya mengikuti. Kita masuk ke akun COGS, jumlah pokok penjualan. Kita bisa lihat di jurnal penjualan ada. Saja di jurnal penjualan saja adanya. Akun normalnya sudah debit sebesar 1.700.000. Oke. Di sini nggak ada. Sini juga. Oke. Kita ke akun berikutnya, purchase discount. Purchase discount tanggal 31 Desember pada payment di sebelah kredit
sebesar 57.000. Kemudian mengikuti. Lalu ada Wix, beban gaji ya, beban gaji. Tentu saja ada di payment. Akun normalnya debit dengan nomor akun 611 besar 2 juta rupiah. Kemudian ada advertising expense di payment juga ada tadi dengan nomor akun 612 200.000. Oke. Kemudian water and electricity, terus tanggalnya, deskripsinya di payment sebagai debit dengan nomor akun 613, saldo mengikuti. Oke. Inilah setelah kita posting hasil penjurnalan tadi ke buku besar, kita bisa langsung membuat neraca saldo. Setelah diposting ke dalam buku besar atau general ledger, kita masuk ke dalam trial balance. Trial balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar. Yang pertama dengan nomor akun 111, account name-nya cash, berada di kolom debit sebesar 9.442.000. Yang kedua dengan nomor akun 112, account receivable, berada di kolom debit sebesar 1.800.000 rupiah. Yang ketiga dengan nomor akun 113, merchandise inventory, sebesar 1.700.000 rupiah. Dan yang keempat dengan nomor akun 121 equipment, berada di kolom debit sebesar 5 juta rupiah. Yang kelima ada dengan nomor akun 211 account payable, berada di kolom kredit sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya dengan nomor akun 311 capital, berada di kolom kredit sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya dengan nomor akun 321 drawing, berada di kolom debit sebesar 500.000 rupiah. Dan pada nomor akun 411 sales, berada di kolom kredit sebesar 2.550.000 rupiah. Dan dengan nomor akun 412 sales discount, berada di kolom debit 15.000 rupiah. Selanjutnya dengan nomor akun 511 cost of goods sold, berada di kolom debit sebesar 1.700.000 rupiah. Dan dengan nomor akun 512 purchase discount, berada di kolom kredit 57.000 rupiah. Dan dengan nomor akun 611 wages and salaries expense, berada di kolom debit 2 juta rupiah. Dan dengan nomor akun 612 advertising expense, berada di kolom debit 200.000 rupiah. Dan yang terakhir dengan nomor akun 613 water and electricity expense, berada di kolom debit sebesar 750.000 rupiah. Dan totalnya pada kolom debit senilai 23.107.000 rupiah, dan di kolom kredit bertotal 23.107.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke dalam adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Adjustment journal adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jurnal ini biasanya dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Langsung saja kita lihat ke data penyesuaiannya. Yang pertama, di sini jika kita lihat pada tanggal 5 Desember dibeli peralatan senilai 5 juta rupiah. Dan di sini kita menyesuaikannya di akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember. Pertama kita hitung di dalam 1 tahun.
yaitu 5 juta dibagi 12 bulan dikarenakan di dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, yaitu hasilnya Rp416.666. Selanjutnya kita menghitung untuk 1 bulan. Di dalam 1 bulan terdapat 30 hari, yaitu sebenarnya dalam akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Langsung saja kita lihat ke data penyesuaiannya. Yang pertama, di sini jika kita lihat pada tanggal 5 Desember dibeli peralatan senilai 5 juta rupiah. Dan di sini kita menyesuaikannya di akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember. Pertama kita hitung di dalam 1 tahun, yaitu 5 juta dibagi 12 bulan dikarenakan di dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, yaitu hasilnya Rp416.666. Selanjutnya kita menghitung untuk 1 bulan. Di dalam 1 bulan terdapat 30 hari, yaitu berarti Rp416.666 dibagi 30, hasilnya yaitu Rp13.888. Nah, jika kita lihat dari tanggal 5 ke tanggal 31, berarti hanya terjadi pemakaian selama 26 hari. Jadi kita hitung sesuai dengan pemakaian, yaitu Rp13.888 dikali 26 hari, hasilnya adalah Rp361.111. Kita masuk ke dalam tabel, yaitu pada tanggal 31, description-nya ada equipment depreciation expense berada di kolom debit bernilai Rp361.111. Dan yang kedua ada accumulated equipment depreciation berada di kolom kredit bernilai Rp361.111. Dan totalnya di kolom debit Rp361.000 bernilai Rp361.111. Dan totalnya di kolom debit Rp361.111 dan di kolom kredit sesuai dengan pemakaian, yaitu Rp13.061.111. Kita masuk ke dalam tabel, yaitu pada tanggal 31, description-nya ada equipment depreciation expense berada di kolom debit bernilai Rp361.111. Dan yang kedua ada accumulated equipment depreciation berada di kolom kredit bernilai Rp361.111. Dan totalnya di kolom debit Rp361.111 dan di kolom kredit Rp361.111. Selanjutnya kita masuk ke dalam adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Adjustment journal adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke neraca lajur. Neraca lajur ini dalam bentuk 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada laporan perubahan ekuitas di sini. Oke, selanjutnya pada kolom neraca saldo ini adalah kolom-kolom yang sumber datanya dari neraca saldo sebelumnya yang telah kita buat. Kemudian ada penyesuaian dari jurnal penyesuaian. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan adalah apabila neraca saldo ini kita sesuaikan dengan jurnal penyesuaian, maka kita akan pindahkan ke sini. Lalu ada kolom laba rugi yang mencatat nilai-nilai akun nominal. Lalu ada neraca yang mencatat akun nilai-nilai akun real. Oke, langsung saja kita isi. Kita copy paste saja. Jadi kita sama dengankan saja. Oke. Nice.
setelah ini kita pindahkan nilai dari neraca saldo tadi, kita copy lagi. Sudah, kemudian kita masuk ke penyesuaian. Sumber referensinya dari jurnal penyesuaian. Untuk akun Equipment Depreciation Expense ini, beban penyusutan perlengkapan dan Accumulated Equipment Depreciation atau akumulasi penyusutan perlengkapan tidak ada di neraca saldo sebelumnya ya, maka kita bisa membuat akun baru untuk beban penyusutan perlengkapan 11, kemudian untuk akumulasi penyusutan perlengkapan mungkin 122, kita bisa masukkan saja. Sudah. Setelah itu barulah kita masukkan nilai nominalnya. Baik. Lalu dalam neraca saldo setelah disesuaikan ini kita bisa pindahkan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di sini tidak ada yang perlu disesuaikan dari neraca saldo sebelumnya. Berarti kita tinggal pindahkan saja. Sambungan. Siup. Oke. Nah, untuk baru ini kita hanya memindahkan bagian akun-akun nominal dari neraca saldo setelah disesuaikan. Akun nominal itu dimulai dari sales, penjualan. Oke. Kita copy lagi. Dari akun penjualan sampai akun beban. Ini kelompoknya aset tetap ya. Kemudian neraca ini mencatat akun-akun real, kita pindahkan saja akun realnya mulai dari kas sampai ke mulai dari aset lancar sampai ke aset tetap sampai ke modal. Oke. Jangan lupa akumulasinya sudah kredit. Oke, setelah seperti ini kita bisa totalkan. Kita bisa pakai sum. Kita kemudian baiklah, dari sini kita bisa langsung jumlahkan saja untuk setiap kolom. Kita bisa menggunakan rumus sum seperti ini ya. Kita tarik. Oke, setelah semua terjumlahkan, barulah kita mencari nilai laba dan ruginya. Kita bisa ketahui melalui nilai penjualan dikurangi nilai dari beban-beban ya. Kemudian kita lihat dulu dari neraca, aset dikurangi utang tambah modal, buka balance ya, balance. Maka di sini minus ya. Apabila minus berarti rugi, perusahaan kita mengalami rugi. Ini kita ganti menjadi rugi. Oke, setelah selesai neraca lajur, selanjutnya kita bisa menyusun laporan keuangan. Pengerjaan worksheet atau neraca lajur adalah membuat laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan.
sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi dapat dibuat pada periode 1 bulan atau 1 tahun, berdasarkan konsep perbandingan yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan antara pendapatan dan beban yang terkait. Konsep ini diterapkan dengan memadankan beban dan pendapatan yang dihasilkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Selain itu, pada laporan laba rugi juga disajikan tentang perbandingan antara pendapatan dengan beban perusahaan. Artinya, laba terjadi jika pendapatan perusahaan tersebut lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika beban perusahaan lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan rugi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengerjaan laporan laba rugi sesuai contoh kasus yang telah dibuat. Langkah yang pertama yaitu menghitung pendapatan bersih, yaitu dengan mengurang penjualan yaitu 2.550.000 dengan potongan penjualan yaitu sebesar 15.000 sehingga didapat penjualan bersih sebesar 2.535.000. Selanjutnya dikurang dengan harga pokok penjualan atau HPP sebesar 1.700.000 dengan diskon pembelian sebesar 57.000 sehingga didapat laba kotornya atau pendapatan bersihnya sebesar 892.000. Langkah kedua yaitu menghitung beban operasional. Yang pertama, wax and salaries expense sebesar 2 juta, advertising expense sebesar 200.000, water and electricity expense sebesar 750.000, equipment depreciation sebesar 361.111 rupiah. Jadi, total beban operasionalnya yaitu 3.311.111 rupiah. Untuk mengetahui perusahaan itu mengalami laba atau rugi yaitu dengan mengurang laba kotor atau pendapatan bersih dengan total beban operasional. Jadi 892.000 dikurang dengan 3.311.111 rupiah, maka hasilnya negatif 2.419.111 rupiah. Karena beban operasional lebih besar dari pendapatan, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut mengalami kerugian, yaitu sebesar 2.419.111 rupiah. Setelah pengerjaan worksheet atau neraca laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dari transaksi keuangan pemilik modal. Hasil pelaporan keuangan dari laporan perubahan modal memberikan gambaran mengenai aset bersih dan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan selama periode pelaporan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengerjaan laporan perubahan ekuitas sesuai contoh kasus. Yang pertama yaitu modal awal sebesar 20 juta dikurang dengan rugi bersih sebesar 2.419.111 rupiah, didapat hasilnya sebesar 17.580.889 rupiah. Dikurang lagi dengan prive yaitu sebesar 500.000, maka modal akhirnya sebesar 17.080.889 rupiah. Di keuangan atau dalam bahasa Inggris balance sheet atau statement of financial position adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan seperti harta, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengerjaan laporan posisi keuangan sesuai contoh kasus. Yang pertama yaitu menghitung aktiva atau harta. Aktiva atau harta terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aset lancar. Sesuai contoh kasus, aset lancarnya itu ada cash sebesar 9.442.000, account receivable 1.800.000, dan merchandise inventory sebesar 1.700.000.
Maka total aset lancarnya yaitu sebesar 12.942.000. Yang kedua, menghitung aset tetap. Aset tetapnya ada equipment sebesar 5 juta dikurang dengan accumulate equipment depreciation sebesar 361.111 rupiah. Maka total aset tetapnya yaitu 4.638.889. Jadi aset lancar sama dengan 12.942.000 ditambah dengan aset tetap sebesar 4.638.889. Jadi totalnya yaitu 17.580.889. Langkah kedua yaitu menghitung liabilities plus modal. Liabilitiesnya yaitu ada utang dagang sebesar 500.000 dan modal akhirnya yaitu 17.080.889. Jadi total dari liabilities plus modal yaitu 17.580.889. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jadi, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun perantara. Contohnya itu seperti pendapatan, beban, dan pengambilan pripe. Sumber data untuk membuat jurnal penutup itu dari kertas kerja, kolom laba rugi, kolom neraca. Kapan dibuatnya jurnal penutup? Dibuat di setiap akhir periode secara otomatis setelah menyusun laporan keuangan. Jika sudah menyusun laporan keuangan, maka otomatis harus membuat jurnal penutup dan tanpa membutuhkan bukti transaksi lagi. Untuk membuat jurnal penutup, seperti biasa kita mulai dari membuat judul PT Andi jurnal penutup periode Desember 2020. Untuk membuat jurnal penutup diperlukan 5 kolom, yaitu tanggal, akun, reference, debit, dan kredit. Yang harus kita tutup itu yang pertama itu penjualan. Nah, untuk bagaimana jurnalnya kita kerjakan sama-sama ya. Tanggal 31 Desember penjualan dan diskon pembelian di sebelah debit masing-masing penjualan sebesar 2.550.000 dan diskon pembelian 57.000. Bawahnya lagi diskon penjualan, ikhtisaran laba rugi di sebelah kredit, di mana diskon penjualan sebesar 15.000 dan ikhtisaran laba ruginya sebesar 2.592.000. Yang selanjutnya kita tutup adalah akun biaya. Nah, jurnalnya bagaimana? Kita mulai dari tanggal 31 Desember 2020, ikhtisaran laba rugi sebesar 5.011.000. HPP penjualan di sebelah kredit sebesar 1.700.000, biaya upah gaji sebesar 2 juta di sebelah kredit, biaya iklan sebesar 2 juta di sebelah kredit, biaya air dan telepon 200.000 di sebelah kredit, akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit sebesar 361.000. Yang perlu kita tutup lagi adalah akun modal. Seperti apa jurnalnya? Kita kerjakan sama-sama ya. Tanggal 31 Desember 2020, modal. Bawahnya adalah ikhtisaran laba rugi, di mana modal di sebelah debit sebesar 2.419.000 dan bawahnya ikhtisaran laba rugi sebesar 2.419.000. Yang perlu kita tutup lagi adalah akun Thrive, yaitu kita buat sama-sama lagi ya. Tanggal 31 Desember 2020, modal di sebelah debit sebesar 500.000 dan kreditnya itu prive sebesar 500.000 kredit. Nah, setelah kita selesai menjurnalnya, kita harus menotalkannya, di mana di total sebelah debit sebesar 5.699.000,
dan di sebelah kredit 5.699.000, dan itulah total dari jurnal penutup kita. Neraca saldo setelah penutupan itu adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Sumber data neraca saldo setelah penutup itu adalah jurnal penutup, kertas kerja, kolom laba rugi, dan neraca. Untuk membuat neraca saldo setelah penutup, seperti biasa, kita awali dengan membuat judul ya teman-teman, yaitu PT Andi neraca saldo setelah penutup periode Desember 2020. Untuk membuat neraca saldo setelah penutup, kita memerlukan 3 kolom, yaitu nama akun, debit, dan kredit. Apa-apa aja sih yang masuk dalam neraca saldo setelah penutup ini? Yaitu adalah akun real, contohnya itu seperti kas, piutang dagang, persediaan, hutang, dan sebagainya. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan sama-sama ya teman-teman neraca saldo setelah penutup ini. Kita awali dengan kas sebesar 9.442.000, piutang dagang sebesar 1.800.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 362.000 di sebelah kredit, persediaan barang dagang sebesar 1.700.000 di sebelah debit, peralatan sebesar 5 juta rupiah di sebelah debit, hutang sebesar 500.000 di sebelah kredit, modal sebesar 17.080.000 di sebelah kredit. Sekarang kita akan, setelah menjurnalkan, kita harus menotalkannya teman-teman. Kita totalkan sebesar 17.942.000 di sebelah debit, dan di sebelah kreditnya sama, yaitu 17.942.000. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan kata maupun penyampaian, kami mohon maaf. Kami menerima kritik dan saran dari teman-teman yang telah menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan ya teman-teman.